Waza channel. Check, push subscribe and hit so you can see the new video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang mendung, Faza Kids Zones and Family akan mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney yang ada di daerah Maroubra. Kami akan berbuka puasa bersama diaspora Indonesia yang ada di Sydney dan juga Bapak Fedi Kurnia Buana sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia Sydney dan juga beserta jajarannya. Buka puasa bersama merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney di bulan Ramadan. Acara diawali dengan tegur sapa sambil menunggu adzan maghrib. Setelah adzan maghrib berkumandang, kami membatalkan puasa dengan memakan takjil yang telah disiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Konjen, Bapak Fedi Kurnia Buana. Pada Pak Konjen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, alhamdulillah tidak pernah putus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya, rahmatnya kita masih terus diberi kesempatan untuk bisa berkumpul malam ini di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney ini. Pemerintah New South Wales terutama kita di Sydney sudah tidak ada lagi batasan-batasan. Walaupun Bapak Ibu teman-teman semua tetap ya kita tetap. Baik, selanjutnya kami undang Bapak Ustadz Habis Sulillah. Beliau perwakilan dari PCINU Australia New Zealand untuk menyampaikan ceramah Ramadan dengan tema Ramadan momentum untuk menyucikan diri. Pada Bapak Ustadz Habis, kami bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Atas prakarsa Pak Konjen beserta jajarannya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, di mana kita dapat berbagi acara bersama dengan teman-teman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi jamaah di sini namanya jamaah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir bersama-sama di sini. Kita dapat sholat tarawih berjamaah, nanti kita sudah sholat maghrib dan isya berjamaah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sebuah karunia yang sangat besar yang patut kita syukuri dengan kondisi pandemi yang sudah lebih baik. Yang kedua juga kita sampaikan selawat pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat muslim dalam kegelapan pada zaman Muhammad seperti saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pernah sekolah di madrasah dulu, Ramadan itu kalau kita belajar bahasa Arab berasal dari kata Ramadan, fi'il ya, fi'il madi Ramadan yang berarti syiddatul huruf, yang panas yang sangat terik. Puasa Ramadan yang sebagaimana kita ketahui itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat yang sering terdengar, perintah bagi umat muslim untuk melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Saya akan mencoba menggali ayat tersebut dari sisi gramatikal bahasa Arab. Jika Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada sebagian yang pernah belajar usul kenapa kalimat ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam, kutiba 'alaikum as-siyam. Kalau kita analisis dari Arabnya atau gramatikal bahasanya, kutiba itu adalah bentuknya adalah mutaaddi atau passive voice ya, sifat passive voice. Di kutiba itu dimaksud ridho, diwajibkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk beribadah puasa dengan kalimat kalau kita lihat, kalau kita misalnya ingin kalau dalam kita pindahkan bentuknya menjadi bentuk aktif, misalnya kata Allah asyama, asyama jadi maf'ul bih. Kalau kutiba 'alaikumus-shiyam, itu menjadi naibul fa'il, bukan fa'il, naib al-fa'il, dari isim fa'il. Itu dengan kata Allah asyama, Allah mewajibkan asyama puasa. Kenapa demikian? Secara filosofi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melakukan ibadah berpuasa itu menekankan kepada kata-kata as-shaum tersebut. Shaum bukan menekankan pada siapa. Yang beda dengan lafaz alhamdulillah. Awal lafaz alhamdulillah di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya duluan, iyyaka na'budu, hanya kepada kamu Allah, na'budu kami menyembah. Bukannya na'buduka. Kan kalau dalam susunan normalnya subjek, predikat, objek. Na'buduka, kami menyembah kepada-Mu Allah. Tapi surah Al-Fatihah iyyaka na'budu, hanya kepada kamu na'budu kami menyembah. Begitu juga dengan lafaz perintah kutiba 'alaikumus-shiyam. Jadi Allahnya itu di mahdhuf kalau dalam gramatikal bahasa sembunyikan, takdir itu Allah, tapi dikatakan kata asyam, shaum,
Kenapa? Yang pertama, manfaat saum Ramadan adalah untuk kita. Kenapa demikian? Di ending akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Tafsir Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan as-saum di sini al-kafu amma amarullah, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saum kita ini menjadi salah satu penggugur dosa atau pengampun dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan sahabat bufiro iman taqaddaman akhir, diampuni dosanya yang sekarang tidak akan datang. Apakah secara otomatis? Tidak juga, karena hadis tersebut memberi syarat. Syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Ada dua hal. Jadi kalau puasa Ramadan kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurus dosa kita now and the future, itu syaratnya dua, imanan wa ihtisaban. Jadi bukan karena perintah Pak Wali tidak berpuasa, bukan karena perintah Pak Lurah untuk award di student kita berpuasa, tapi benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita sudah iman, wah ihtisabannya di mana ibtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasanya niatnya itu untuk karena lillahi ta'ala, karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puasa Ramadan kita itu akan menjadi penggugur dosa kita now and the future. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara pengampunan dosa, itu tak lepas kita dalam hal mengingat kematian, bukan untuk menakuti, bukan untuk kita tidak produktif di dalam bekerja, bukannya untuk kita tidak produktif di dalam berkarya atau belajar, tapi untuk muhasabah atau penyeimbang dalam perbuatan kita sehari-hari. Saya ingin mengutip pendapatnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Abu Hamid Al-Ghazali itu membagi tiga kelompok manusia menyikapi dikromon, menyikapi kematian. Kelompok pertama Al-Ghazali menyebutnya Al-Munhamid. Al-Munhamid menyebutnya orang yang selalu sibuk atau selalu tunduk kepada kebutuhan. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan orang tersebut la yadhkurul mauta dan tidak pernah mengingat kematian. Fa in dzakarahu, jika mengingatnya, fa yadhkuru bita'assubid dunya. Kalaupun dia mengingatnya, dia akan menyesal perbuatan-perbuatan dunia. Tetapi orang tersebut tetap benci atau takut terhadap kematian. Pada prinsipnya orang ini kadang ingat, walaupun ingat dia masih takut terhadap kematian. Kelompok yang kedua, kelompok yang at-taib, orang-orang yang bertaubat. Kelompok kedua ini yadhkurul maut wa khasyatan min qalbihi, tapi ada ketakutan dalam diri terhadap maut. Kenapa? Karena belum siap amal ibadahnya untuk bertemu dengan maut. Tapi apakah kelompok yang kedua ini termasuk orang yang tidak mau bertemu dengan Allah? Tidak. Kelompok yang kedua ini orang yang ingin tetap mau bertemu dengan Allah, tapi dengan bekal yang sudah bagus, bekal yang sudah matang. Jadi kelompok kedua ini tidak mau bertemu Allah dengan banyak dosa. Kelompok kedua ini tidak mau bertemu dengan Allah jika taubatnya belum sempurna. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok al-arif muntahi, itu orang-orang yang benar-benar ingin jumpa terhadap Allah. Walladzi yadhkurullah daiman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai aslinya. Karena kita Bapak Ibu sekalian yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan wafat meninggal dunia, harapan kita ketika di akhirat nanti kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti harapan semua orang muslim yang akan menunggu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah itu tidak akan mau bertemu dengan hambanya jika hamba tersebut tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini menjadi kunci bagi kita semua untuk dapat melakukan evaluasi diri, mengingat kita kepada kematian dengan cara adalah untuk tetap beribadah apapun namanya untuk lillahi ta'ala, bukan untuk hal-hal yang di luar kepentingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita kalau sudah mendapatkan sesuatu yang bersifat material, kadang-kadang kita sudah lupa terhadap apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak juga mengenai kematian ini menjadi sebuah halangan kita untuk produktivitas di dalam bekerja, di dalam beribadah. Tapi bagaimanapun juga kita tidak dapat lari dari kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul innal mauta, katakanlah innal mauta, sesungguhnya maut atau kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, kematian yang kamu lari darinya, innahu mulaqikum, kematian akan menjumpai kita. Jadi bagaimanapun caranya, kita tahu banyak orang menghindar dari kematian, itu tidak mungkin kematian akan mati. Dan kematian adalah sebagai peringatan untuk kita, wahai manusia, untuk kita al-kafu amma amrullah, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang disampaikan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan untuk singkat kali ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya sendiri. Ini bukan dalam rangka menasihati Bapak Ibu sekalian, ini untuk muhasabah diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dan mengampuni dosa-dosa kita hingga tahun depan. Insyaallah kita dapat beribadah puasa Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Ila hadirat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. So where do you have salad? Come on. It's already done that one. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Syuting.